pencernaan disebut dengan sistem pencernaan atau digestive system. Atau kita juga bilang nanti GI tract, gastrointestinal tract. Nah, secara umum pencernaan itu fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan tubuh terhadap air, elektrolit dan nutrien. Nutrien tadi ada karbohidrat, makro dan mikronutrien. Makro itu ada karbohidrat, protein dan lemak. Mikro misalnya vitamin dan mineral. Jadi fungsi pencernaan kita adalah memenuhi kebutuhan tubuh terhadap air, elektrolit dan nutrien. Nah, selanjutnya kita lihat apa saja yang berperan, organ-organnya yang berperan dalam pencernaan. Tentu kalau misalnya kita ingin bicara bagaimana sebuah mobil berjalan, maka kita harus tahu dulu yang mana yang mobil. Mobil itu apa aja, ada rodanya, ada setirnya, ada kursinya, dan seterusnya. Baru kita bisa tahu, oh ini ternyata mobil dan ini bisa berjalan. Pencernaan juga begitu. Sebelum kita bicara tentang fungsinya, sistemnya, maka kita harus tahu dulu apa saja organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan. Nah, ini kita lihat secara garis besar, sistem pencernaan itu organ-organnya terbagi dua. Ada yang namanya GI tract, gastrointestinal tract. Ini adalah organ yang dilalui makanan secara langsung. Jadi, makan akan melalui organ ini dari awal masuk sampai dia keluar di anus. Namanya tract, gastrointestinal tract. Nah, yang kedua adalah organ pencernaan tambahan atau aksesorius. Organ pencernaan tambahan ini dia tidak dilalui oleh makanan, tapi dia berfungsi dalam mencerna makanan. Dia punya manfaat dalam mencerna makanan, walaupun dia tidak langsung dilalui oleh makanan. Nah, kalau GI tract, kita bisa lihat GI tract itu semua tract yang dilalui oleh makanan, dari mulai awal dia masuk di mulut sampai dia keluar di anus. Kita lihat satu-satu. Nah, makanan pertama pasti akan masuk di mulut nanti. Setelah mulut, dia akan masuk terus ke belakang ke faring. Faring ini di belakang mulut. Faring ini ada tiga sebenarnya. Ada nasofaring, itu faring yang berhubungan dengan hidung. Ini masuk ke sistem respirasi. Lalu ada orofaring, faring yang berhubungan dengan oral atau mulut. Ini masuk ke sistem pencernaan. Dan yang ketiga, di bawahnya lagi ada laringofaring. Laring yang faring bagian dari faring yang berhubungan dengan laring. Nah, ini juga masuk ke dalam sistem pencernaan. Jadi, orofaring dan laringofaring itu masuk ke dalam sistem pencernaan, sedangkan nasofaring itu masuk ke dalam sistem respirasi. Dari faring, makanan akan terus masuk ke esofagus. Ini namanya esofagus. Dari esofagus, dia akan terus ke lambung. Dari lambung, lanjut ke usus halus, yang nanti akan terbagi tiga part. Ada duodenum pertama, setelah lambung ada duodenum, setelah duodenum ada yeyunum, dan terakhir ada bagian ileum. Dari usus halus, lanjut ke usus besar atau kolon. Usus besarnya juga ada beberapa part. Ada bagian cecum, ada bagian kolon. Kolon nanti juga ada tiga part. Ada ascendant yang naik, transversum yang mendatar, dan descendant yang turun. Lalu ada rektum, terakhir baru ke anus. Nah, ini adalah yang disebut dengan GI tract. Jadi tract yang akan dilalui makanan dari awal masuk ke mulut sampai dia keluar ke anus. Yang satu lagi tadi organ yang membantu sistem pencernaan namanya organ aksesorius atau organ pencernaan tambahan. Yang pertama yang termasuk aksesori ini adalah kelenjar liur. Ada beberapa yang utama, ada tiga yang utama. Nanti akan kita lihat. Dan yang kedua adalah kompleks. Kompleks dari hati, kandung empedu, dan pankreas. Nah, ini yang disebut dengan organ pencernaan tambahan atau aksesorius. Dia tidak langsung dilalui oleh makanan, tapi dia berperan dalam proses pencernaan. Nah, secara lapisan, ini kalau lapisan usus yang melintang, kita bisa lihat dari permukaan luar, usus itu yang pertama paling luar adalah lapisan serosa namanya.
Di lebih dalam lagi dari lapisan serosa ada lapisan otot polos longitudinal. Nah, dia ini. Ini lapisan otot polos longitudinal. Longitudinal itu artinya dia memanjang dari awal eh, tenggorokan, nah, dari awal esofagus sampai nanti ke ujung anus. Jadi ototnya memanjang. Jadi lebih dalam lagi dari lapisan otot longitudinal ada lapisan otot sirkular. Ini sirkular. Sirkular itu lapisan ototnya melingkar. Jadi bayangkan ada dua lapisan otot secara umum di sistem pencernaan. Lapisan lebih luar itu memanjang serat ototnya dari atas, dari esofagus sampai ke bawah. Lalu di antara itu ada lapisan otot yang sirkular yang melingkar. Lapisan lebih dalamnya itu melingkar. Kalau lapisan otot memanjang, ketika dia kontraksi, dia akan memendek. Akan memanjang lagi, akan memendek lagi. Kalau sirkular yang melingkar, ketika dia kontraksi, maka dia akan memperkecil diameternya. Dia kontraksi, diameter akan mengecil. Di sanalah nanti akan berperan pergerakan makanan. Bagaimana makanan itu akan didorong dari bagian proksimal ke bagian yang lebih distal. Oke, di ini lapisan sirkular. Lebih dalam lagi ada namanya lapisan submukosa. Nah, ini submukosa. Paling dalam itu lapisan mukosa atau mukosa usus nanti kita. Secara umum, eh, usus terutama gambaran ototnya seperti itu. Itu lapisan-lapisannya. Nah, kontrol sarafnya untuk GI tract atau saluran pencernaan kita ini, kontrol sarafnya terdiri dari dua plexus. Plexus itu eh, kumparan dari saraf, jadi kumpulan saraf. Kalau kita lihat kabel, kabel itu kalau terkumpul beberapa banyak kabel, ada kumparan kabel, nah, seperti itu juga saraf. Kumparan saraf namanya plexus. Nah, ada dua plexus yang nanti mengontrol eh, sistem pencernaan, mulai dari esofagus sampai ke anus. Yang pertama namanya plexus myentericus atau plexus Auerbach. Posisinya di antara lapisan longitudinal dan sirkular. Nah, karena ingat longitudinal tadi ototnya memanjang, sirkular ototnya melingkar. Sehingga fungsinya plexus yang ada di antara dua otot ini adalah fungsinya mengatur pergerakan gastrointestinal. Jadi dia mengatur pergerakan otot-otot di gastrointestinal. Yang kedua adalah plexus submucosa atau plexus Meissner. Posisinya di lapisan submucosa, di bawah mukosa. Nah, fungsinya nanti akan lebih kepada mengatur sekresi gastrointestinal dan aliran darah lokal. Jadi, dia mungkin tidak mengatur pergerakan otot-otot, tapi dia nanti akan mengatur pergerakan, oh, mengatur sekresi dari beberapa enzim yang akan membantu dalam sistem pencernaan. Ini tadi kita lihat lagi, ini dari view yang berbeda dengan potongannya seperti tadi. Ada otot longitudinal tadi dan otot sirkular. Di antara otot longitudinal dan otot sirkular ada plexus Auerbach tadi yang mengatur. Kalau ada bagian mukosa, iya, ini dia tadi plexus myentericus, maaf, plexus myentericus posisinya di sini di antara otot longitudinal luar dan otot sirkular di dalam, sehingga fungsinya nanti lebih ke mengatur pergerakan otot. Sedangkan plexus submukosa posisinya lebih di dalam lagi, di bawah submukosa. Nanti fungsinya lebih ke mengatur sekresi. Oke, ini beberapa perbedaan plexus myentericus dan plexus submucosa. Intinya adalah plexus myentericus nanti akan menyebabkan gerakan gelombang peristaltik usus yang lebih cepat. Jadi dengan pergerakan otot-otot tadi, dengan pergerakan dia memendek, lalu ada yang sirkular dia akan memperkecil diameter, kombinasi gerakan-gerakan itu akan menghasilkan gerakan peristaltik usus. Peristaltik usus itu mendorong makanan dari proksimal ke distal. Jadi dia tidak mendorong balik ke arah mulut atau ke arah lambung, pasti dia akan mendorong ke arah anus gerakannya. Sedangkan plexus submucosa intinya fungsinya nanti menyebabkan berbagai tingkat pelipatan mukosa gastrointestinal dan mengatur sekresi dari enzim-enzim yang berperan. Oke, ini mungkin nanti bisa dibaca aja. Ada beberapa hormon dan enzim yang nanti berperan dalam proses pencernaan, baik itu mulai dari mulut, lalu di lambung, terus ke usus sampai ke anus.
Untuk sirkulasi, sirkulasi yang memperdarahi saluran pencernaan namanya sirkulasi splagnik. Jadi kalau kita berbicara sirkulasi splagnik, artinya kita sedang berbicara darah dan pembuluh darah yang memperdarahi saluran pencernaan. Oke, ini namanya beberapa beberapa yang terbesar, misalnya arteri celiaca itu yang memperdarahi lambung, arteri mesenterika superior dan inferior itu nanti memperdarahi dinding usus halus dan usus besar. Di mana ini juga berfungsi nantinya dalam penyerapan makanan. Nah, aliran darah di saluran pencernaan itu dipengaruhi oleh aktivitasnya. Meningkat, maka aliran darah ke sana juga akan meningkat. Misalnya, kapan dia meningkat? Misalnya setelah makan, aktivitas saluran pencernaan pasti meningkat karena ada banyak makanan masuk saluran pencernaan dan butuh segera diolah. Nah, aliran darah dapat meningkat. Bahkan, aliran darah dapat meningkat sampai 8 kali lipat dari biasanya di saluran cerna ketika kita selesai makan. Di situ kadang-kadang kita bisa merasakan, kita bisa lihat, misalnya ada kalau ada kuliah siang, habis makan siang, adik-adik kuliah siang, terus menguap, banyak yang mengantuk, banyak yang menguap, banyak yang tersandar ke kursi misalnya. Karena sebagian besar aliran darah itu terfokus pada saluran cerna untuk menyerap makanan dan untuk pergerakan dari saluran cerna, sehingga dia akan mengurangi asupan darah ke beberapa tempat, termasuk aliran darah ke otak, aliran darah ke otot misalnya. Sehingga kita habis makan, kita bukan langsung bersemangat untuk olahraga. Kadang ada rasa capek, mau duduk dulu, termasuk juga ini. Mulai kurang aliran darah ke otak siang, kita capek ya sudah mulai menguap-nguap dan susah konsentrasi. Nah, jadi ketika dia meningkat aktivitasnya, aliran darah ke sana akan meningkat juga. Nah, ini beberapa penyebab peningkatan aliran darah pada GI tract. Yang pertama ada beberapa hormon yang dihasilkan. Eh, Ketika saluran cerna itu mulai aktif, mulai mencerna makanan, maka ada beberapa hormon yang dihasilkan yang nantinya berefek pada vasodilator atau dia memperbesar diameter pembuluh darah sehingga emang lebih banyak darah yang bisa masuk, yang bisa mengalir ke arah GI tract. Lalu ada juga adenosin namanya juga meningkat pada otot-otot sekitar saluran cerna yang efeknya nanti dapat menjadi vasodilator kuat. Dia akan berefek eh, melebarkan pembuluh darah itu sama. Nah, sekarang kita lihat fisiologi dari sistem pencernaan. Tadi kita sudah mengenal organ-organnya, mana yang GI tract, mana yang organ aksesorius. Sekarang kita akan lihat bagaimana fungsi-fungsinya. Secara umum, proses pencernaan itu ada empat. Jadi yang pertama namanya motilitas, dia ada gerakan-gerakan mencampur. Di mulut nanti dengan gerakannya ada gerakan mencampur makanan. Di lambung dia juga punya gerakan sendiri bagaimana modelnya untuk mencampur makanan. Di usus juga punya gerakan sendiri. Jadi di sistem pencernaan proses pertama itu ada yang namanya motilitas atau gerakan mencampur makanan. Yang kedua sekresi. Ada hormon-hormon atau enzim-enzim tertentu yang dihasilkan yang membantu dari sistem pencernaan. Ada yang endokrin, ada yang eksokrin. Endokrin itu adalah hormon yang tidak membutuhkan aliran khusus. Misalnya sudah dihasilkan oleh satu organ, lalu disekresikan ke pembuluh darah dan dia udah bisa kemana-mana, mengalir kemana-mana di tubuh kita. Beda dengan eksokrin. Eksokrin itu eh, dia butuh aliran khusus untuk keluar eh, sehingga dapat membantu proses pencernaan. Jadi ada beberapa enzim nanti dan hormon yang disekresi dalam sistem pencernaan. Yang ketiga, digesti. Digesti berarti dalam sistem pencernaan dia akan mengurai struktur makanan. Jadi makanan yang bentuknya tadi seperti sate, bakso, pizza tadi dari sistem pencernaan itu dia akan diurai, akan diubah strukturnya dari bentuk makro sampai mikro sampai bisa diserap oleh tubuh. Karena itu harusnya eh,
ketika buang air besar itu bentuknya tidak seperti saat itu lagi yang keluar. Tidak seperti makanan apa yang kita makan, bukan seperti itu lagi keluarnya. Karena dia sudah diurai dalam sistem pencernaan. Nah, yang terakhir ada absorpsi, ada penyerapan. Jadi setelah dia dicampur, dibantu oleh beberapa hormon dan enzim mencampurnya, dia diurai, nah, nanti akhirnya dia akan diserap. Nah, ini 4 proses pencernaan dasar yang terjadi pada sistem pencernaan kita. Kalau kita lihat, tidak semua organ di sistem pencernaan kita melakukan 4 fungsi ini. Jadi ada organ yang memang di mulut terjadi 4 fungsi ini. Ada fungsi motilitas, dia mengunyah, ada sekresi, beberapa enzim sudah disekresi di mulut, ada digesti, ada yang dia campur-campur, dan ada yang diserap. Nah, tapi di faring dan esofagus ternyata motilitasnya ada, sekresinya ada, tapi tidak ada digesti dan tidak ada absorpsi di situ. Begitu juga dengan yang lain. Nanti akan kita bahas. Tadi 4 fungsi sistem pencernaan dasar, tapi ternyata tidak di semua organ itu berjalan. Nah, kita bahas yang kita lihat yang pertama motilitas. Jadi motilitas dari GI tract itu ada 2 jenis gerakannya. Yang pertama gerakan peristaltik atau gerakan mendorong. Jadi gerakan peristaltik ini idealnya dia mendorong dari distal ke proksimal. Dia akan mendorong makanan dari mulut, dia akan dorong ke esofagus, esofagus dorong ke lambung dan seterusnya. Nggak ada yang dari lambung dia dorong lagi ke atasnya. Nah, kalau kita lihat, sebagian besar GI tract itu adalah otot polos. Jadi dari otot yang kita lihat tadi, otot longitudinal dan otot sirkuler, nah, sebagian besar itu adalah otot polos. Jadi mulai dari esofagus, itu sudah otot polos. Yang tidak bisa kita kontrol, kecuali mulut dan pangkal esofagus. Mulut dan pangkal esofagus, itu masih otot rangka, kita bisa bisa mengontrol. Jadi kalau mengunyah, itu bisa kita kontrol, kita mau berhenti, kita mau jalan, pangkal esofagus misalnya tertelan sesuatu, kita masih bisa membantukannya, kita masih bisa mencoba mengeluarkannya, karena di pangkal esofagus itu masih ototnya otot rangka. Tapi kalau udah jadi track ke bawah, esofagus, lambung, usus dan seterusnya sampai anus itu otot polos yang tidak bisa kita kontrol. Jadi kalau ada mungkin eh, yang mulutnya tidak bisa dikontrol, nah mana tahu otot polos yang ada di mulutnya. Misalnya ada makanan yang sudah tertelan masuk ke esofagus, sudah tertelan hampir ke lambung, kita tidak bisa membatukannya kembali, kita tidak bisa untuk mengontrolnya biar dia keluar lagi ke mulut. Biasanya kalau udah esofagus, dia akan terus tertelan ke bawah. Apapun jenis makanannya, apapun jenis barang yang tertelan, karena dia sudah terpolos, tidak bisa dikontrol lagi. Dan gerakannya peristaltik dari proksimal ke distal, dia gerakannya maju, tidak bisa mundur lagi. Nah, itu yang pertama gerakan motilitas GI tract. Yang kedua gerakan mencampur. Jadi ada gerakan-gerakan yang fungsinya nanti akan mencampur makanan. Dan gerakan mencampur ini berbeda-beda di setiap fase GI tract. Gerakan mencampur di mulut yang juga dibantu oleh lidah mungkin nanti akan berbeda dengan gaya gerakan mencampur di gerak mencampur di usus dan seterusnya. Oke, kita lihat mulut. Kalau mulut mungkin adik-adik nanti akan lebih adik-adik calon dokter gigi ini akan lebih paham apa aja yang ada di mulut, itu adik lebih paham. Tapi minimal yang perlu kita ketahui bahwa di mulut ada fungsi gigi satu dalam mencerna makanan dan mengurai makanan, ada fungsi lidah yang membantu membolak-balikan makanan dalam proses pencampuran, juga ada banyak fungsi lain dari palatung, durung, dan mole, termasuk fungsi uvula nantinya yang akan membantu ketika menelan terutama. Nah, di mulut kita bisa lihat yang terjadi dalam sistem pencernaan di mulut adalah pertama ada aktivitas mastikasi atau mengunyah. Mengunyah ini fungsinya pertama mengurai makanan dari bentuk yang padat, yang besar, itu diurai dengan menjadi pecahan-pecahan yang lebih kecil, walaupun sebagian besar belum langsung bisa dicerna di mulut. Lalu dia mencegah ekskoriasi GI tract,
Jadi dengan mengurai makanan itu dia mencegah GI tract itu luka karena permukaan yang lebih kasar. Misalnya makan kerupuk, tentu kita tidak bisa langsung menelan kerupuk itu bulat-bulat. Pasti kita urai dulu di mulut, dari bentuk yang lebih kecil baru nanti bisa tertelan sampai ke lambung. Lalu eh, mastikasi atau mengunyah juga memudahkan pengosokan makanan dari lambung. Jadi kalau yang kita kunyah itu sebentar, 3 kali kunyah langsung telan misalnya, mungkin dia tetap akan bisa tercerna, tapi dia akan lebih lama prosesnya di lambung. Lambung akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengurai dan mengaduknya. Jadi menjadi bahan-bahan yang bisa diserap tubuh. Tapi kalau misalnya dari mulut itu sudah lebih halus, sudah lebih kecil partikelnya, nah di lambung nanti akan lebih cepat dibentuk menjadi oh, bahan yang sudah lebih gampang untuk dicerna. Sehingga proses mengunyah itu akan memudahkan pengosongan makanan. Jadi semakin halus eh, makanan yang dimakan, yang dikunyah, nanti akan lebih memudahkan kerja lambung. Nah, gumpalan makanan, nah di sini ada namanya bolus. Bolus itu adalah gumpalan makanan yang telah dikunyah atau encer. Jadi semua makanan yang keluar dari rongga mulut itu lanjut ke esofagus, itu namanya bolus. Nah, semakin halus bolus ini, semakin mudah kerja lambung. Semakin kasar bolus yang kita telan, maka semakin lama nanti transit di lambung untuk dicerna. Terus mengunyah pada mulut itu fungsinya juga untuk merangsang puntung kecap, untuk meningkatkan sekresi. Jadi setiap ada makanan yang masuk, ketika kita kunyah, maka akan meningkatkan sekresi terutama air liur nanti akan kita bahas. Nah, di mulut juga selain mengunyah ada proses menelan atau deglutasi. Proses menelan ini fungsinya memindahkan makanan dari mulut ke esofagus sampai ke lambung. Jadi kita ingat lagi, semua yang keluar dari mulut namanya bolus. Semakin halus bolusnya, semakin mudah kerja lambung kita. Nah, di mulut selain ada gigi lidah tadi, juga ada saliva atau air liur. Air liur ini dihasilkan oleh organ aksesorius tadi. Organ-organ yang utama yang menghasilkan air liur itu ada 3. Parotis, ini yang di dekat telinga. Submandibular, di bawah mandibula. Dan sublingual, itu di bawah lidah. Ini 3 kelenjar utama yang menghasilkan saliva. Dan yang sering radang yang mana? Yang ini, yang parotis, yang sering terserang infeksi virus. Kalau ini radang, maka nanti akan teraba bengkak membesar di sekitar telinga, bisa di kanan di kiri. Biasanya di kampung-kampung dikasih warna-warna biru itu, belau warna biru tuh. Nah, ini 3 kelenjar utama penghasil saliva. Komposisinya, saliva itu komposisinya 99,5% itu air, 0,5% itu elektrolit dan protein. Jadi ada bagian kecil dari saliva, dari air liur kita itu yang isi elektrolit dan protein. Dari 0,5% ini ada 3 protein yang penting. Ada amilase, ada mukus, dan ada lisozim. Yang nanti berperan dalam mencerna makronutrien yang masuk. Nah, fungsi saliva, pertama kita lihat dia memulai pencernaan karbohidrat. Amilase yang ada di dalam komposisi saliva ini, enzim amilase ini dia sudah dapat berfungsi untuk mencerna karbohidrat. Jadi dia berfungsi mengurai karbohidrat walaupun belum bentuk yang langsung bisa diserap. Dia sudah berfungsi karbohidrat menjadi bentuk maltose atau disakarida sudah mulai tercerna. Lalu saliva ini juga berfungsi untuk membasahi makanan. Membasahi makanan itu agar lebih mudah ditelan. Bayangkan kalau kita mengunyah terus mulut kita kering, itu akan lebih susah untuk menelan makanan. Nah, saliva itu akan membantu menelan makanan, terutama dengan enzim mukus yang ada di saliva, protein yang mukus tadi. Mukus itu bentuknya lebih kental, lebih licin. Nah, itu nanti akan membantu membasahi makanan sehingga lebih mudah ditelan. Yang ketiga, dia ada fungsi antibakteri. Enzim lisozim tadi yang ada sedikit bagian dari saliva itu, lisozim itu berfungsi untuk melisis dinding sel bakteri. Jadi di sana dia bisa sebagai antibakteri. Kenapa banyak bakteri yang termakan dan tidak dihancurkan oleh lisozim?
banyak hal yang mempengaruhi, tergantung jumlah misalnya. Kalau memang kumannya banyak yang masuk, mungkin ada yang bisa dihancurkan lisozim, ada yang tidak. Atau kalau kumannya yang masuk itu kuman yang tidak memiliki dinding sel, tentu tidak bisa dicerna oleh lisozim, karena lisozim memang fungsinya menghancurkan dinding sel bakteri. Sehingga walaupun ada fungsi antibakteri di saliva kita, kita tetap harus menjaga kebersihan tangan, kebersihan makanan yang masuk ke mulut kita, karena tidak semuanya bisa dihandle oleh lisozim. Nah, selanjutnya saliva itu juga berfungsi sebagai molekul untuk merangsang kuntum kecap. Jadi kuntum kecap kita itu, kita bisa merasakan sesuatu kalau dia sudah bisa kontak dengan kuntum kecap. Kuntum kecap bisa berkontak dengan zat makanan yang lebih halus, yang lebih encer. Jadi kalau ada yang taruh kerupuk misalnya di atas lidah, kita mungkin belum bisa merasakan bagaimana rasanya kerupuk itu. Tapi ketika dia sudah mulai dikunyah, dia sudah mulai bercampur dengan saliva, dia sudah mulai berbentuk lebih kecil, lebih lunak dan lebih halus. Ketika dia berkontak dengan untung kecap atau taste buds di lidah kita, kita bisa mulai merasakan rasanya. Atau mungkin yang paling gampang, rasa yang lebih gampang kita rasakan adalah obat yang sirup atau obat yang tablet ditaruh di lidah, maka kita akan lebih gampang merasakan rasa dari obat yang cair, obat yang sirup dibanding tablet bulat-bulat itu ditaruh di lidah. Mungkin kita butuh waktu sampai kita terasa, oh ini manis atau ini eh, pahit dan seterusnya. Oke, jadi fungsi saliva dia membantu merangsang kuntum kecap. Selanjutnya, saliva juga mempermudah gerakan bibir dan lidah dalam membantu bicara. Dia membantu karena dia juga bisa membilas sisa-sisa makanan yang ada. Lalu dia bersifat menetralkan asam. Jadi ada kandungan sedikit bikarbonat yang dapat menetralkan asam, terutama yang masuk dari makanan atau dari bakteri. Itu beberapa fungsi saliva. Ini kita lihat taste bud. Taste bud atau kuntum kecap tadi, ini permukaan lidah. Nah, ini permukaan lidah. Kuntum kecap itu letaknya lebih jauh ke dalam. Sehingga untuk merangsang kuntum kecap, kita dapat merasakan rasa sesuatu itu harus eh, agar zat yang kita makan itu bisa masuk, nah dia harus berbentuk lebih kecil, lebih encer, lebih cair sehingga dia bisa dapat merangsang taste bud. Kalau misalnya kayak tadi cuma kerupuk yang belum digigit misalnya, itu dia hanya sampai di atas ini, di atas lidah, tapi belum bisa merangsang kutub kecap yang lebih dalam. Oke. Nah, ini juga kita lihat kontrol saliva itu ada dua. Ada refleks sederhana dan ada refleks terkondisi. Refleks sederhana itu ya sederhana. Ketika ada makanan, ada kemoreseptor, ada makanan yang masuk ke mulut, maka pasang kemoreseptor di mulut, dia akan meningkatkan air liur. Pusat perangsang, pusat pengatur saliva itu akan menyuruh akan tingkatkan air liur, gitu. Sehingga nanti terjadi peningkatan sekresi air liur. Dan itu normal ketika ada makanan, sekresi saliva kita meningkat, fungsinya nanti membantu dalam pencernaan. Atau ada kedua yang refleks terkondisi. Refleks terkondisi ini tidak ada makanan yang masuk ke mulut, tapi ketika kita memikirkan makanan, kita melihat orang makan atau melihat makanan, atau kita menghirup bau makanan, nah itu bisa merangsang korteks cerebrum kita sehingga dapat meningkatkan sekresi liur juga. Jadi refleks terkondisi ini makanannya tidak ada di mulut kita, tapi ketika kita memikirkan, kita membayangkan, kita mencium baunya, nah itu dapat meningkatkan air liur kita. Itu namanya refleks kondisi. Ini nanti yang akan orang puasa. Kenapa orang puasa tidak gampang untuk peningkatan sekresi? Karena memang orang berpuasa itu dia siang hari ketika lapar, dia tidak memikirkan makanan, atau tidak sengaja menghirup makanan atau melihat-lihat gambar-gambar makanan. Karena peningkatan air liur itu nanti akan diikuti oleh peningkatan sekresi-sekresi dari cairan-cairan yang lain di saluran cerna agar mempersiapkan kalau ada makanan yang masuk. Termasuk juga nanti asam lambung. Asam lambung ketika air liur meningkat, asam lambung juga akan meningkat. Nah, orang berpuasa nilai plusnya di situ. Dia tidak memikirkan makanan ketika lapar di siang hari. Dia tidak membayang-bayangkan makanan di siang hari sehingga air liur tidak meningkat, asam lambung juga tidak meningkat.
Beda dengan yang tidak berpuasa. Misalnya hari-hari seperti ini, adik-adik belum makan. Kita kuliah, adik-adik belum makan, terus memikirkan apa makanan yang ada, atau membayangkan makanan apa yang bisa dimakan sekarang. Nah, itu kalau berlangsung beberapa hari, itu berlangsung seperti itu terus, air liur meningkat, asam lambung juga meningkat. Asam lambung yang meningkat dan tidak diberi makanan, tidak diisi, nah itu nanti akan jadi keluhan sendiri. Oke, jadi dia ada refleks sederhana, ada refleks terkondisi. Ini kontrol sel, ada. Jadi saliva pun ada jenisnya. Ada yang diserangsang oleh saraf parasimpatik, biasanya jumlahnya lebih besar, dia lebih encer, langsung keluar cepat. Kita mainkan makanan, dia langsung keluar. Atau ada yang di eh, perantarai oleh saraf simpatik, yang dirangsang oleh saraf simpatik, biasanya jumlahnya lebih sedikit, kental dan kayak mukus. Nah, ketika kita membayangkan makanan, itu kedua-duanya akan keluar. Ada yang kental dan ada yang lebih encer. Itu tadi cerita tentang mulut. Jadi di mulut ada saliva yang aksesoriusnya, ada lidah, gigi, dan seterusnya. Selanjutnya kita lihat di faring dan esofagus. Faring itu adalah rongga di belakang tenggorok, tadi sudah kita bahas. Ada tiga bagian. Nasofaring itu masuk respirasi, orofaring dan laringofaring itu masuk ke dalam sistem pencernaan. Dan dia membantu dalam pencernaan dan dalam penelan. Nah, esofagus itu adalah berikutnya, esofagus saluran berotot antara faring dan lambung. Jadi dia penghubung antara faring di atas dan lambung. Nah, dia memiliki dua sfinkter. Sfinkter ini adalah struktur otot, dia kayak cincin, yang kalau dia berkontraksi, dia akan memperkecil diameter dan menutup, cenderung menutup nanti dari salurannya. Jadi dia ada dua sfinkter di esofagus, di atas satu, di bawah faring, satu lagi di bawah, di atas lambung, sebelum masuk ke lambung. Nah, sfinkter yang pertama namanya sfinkter faringoesofagus. Artinya sfinkter yang berada di antara faring dan esofagus, ini di atas. Tujuannya adalah mencegah reflux bolus di esofagus. Jadi kalau makanan sudah masuk ke esofagus, dia tidak bisa dengan gampang balik lagi ke atas. Karena ada sfinkter di sini yang menutup. Makanan masuk ke sini, ketika makanan lewat, sfinkternya akan membuka. Makanan masuk ke esofagus, sfinkternya akan menutup. Sehingga makanan nggak mudah, udah sampai di esofagus, dia tidak gampang lagi untuk naik ke mulut atau termuntahkan. Nah, sfinkter ini biasanya dia tertutup ketika menelan. Ketutup ketika tidak menelan gitu, Mas. Karena dia mencegah udara yang dihirup itu juga masuk ke dalam saluran pencernaan. Jadi dia kebuka kalau menelan saja. Karena ketika menelan kita tidak bernafas. Tidak ada orang yang menelan sambil bernafas. Ketika menelan, maka saluran pencernaan yang kebuka, saluran respirasi akan tertutup. Ketika bernafas, saluran pencernaan juga akan ditutup oleh sphincter pharyngoesophagus. Kalau enggak kita kembung nanti, gampang kembung. Ketika bernafas, ada udara yang masuk ke paru-paru, ada udara yang masuk ke lambung. Nah, itu dicegah oleh sphincter pharyngoesophagus. Yang kedua ada sphincter gastroesophagus. Gastro berarti sphincter yang terletak di antara gaster, lambung, dan esofagus. Fungsinya mencegah reflux isi lambung. Jadi kalau udah masuk ke lambung, harusnya juga tidak gampang naik lagi ke atas. Karena ada sphincter di sini yang menutup. Ketika makanan sudah masuk ke lambung, sphincternya menutup dan makanan tidak gampang lagi masuk atau balik ke esofagus. Jadi secara umum, gerakan di faring dan esofagus itu gerakan menelan. Dia tidak ada gerakan eh, mencampur di situ. Tidak ada gerakan mencampur, gerakannya hanya menelan. Jadi setelah fungsinya lebih ke tempat lewat aja. Lewat dia di faring, lewat di esofagus untuk menyampaikan makanan ke lambung. Nah, ini kalau kita lihat tahapan menelan, menelan itu dimulai ketika makanan masuk ke mulut, lalu nanti setelah dikunyah, lidah mendorong bolus tadi, bolus itu didorong ke arah faring. Ketika bolus itu didorong ke arah faring, maka sejenak kita akan berhenti bernafas. Berhenti bernafas juga ada yang tersetting di sini. Uvula, nah, uvula itu akan menutupi bagian
eh, saluran nafas bagian atas. Jadi saluran nafas dari hidung itu akan ditutup oleh uvula ke bagian belakang, sehingga makanan dapat masuk tanpa ada yang masuk ke hidung. Jadi saluran ke hidung dia tutup, sehingga makanan itu emang masuk langsung ke faring, langsung ke esofagus. Tidak ada makanan yang ketika ditelan, ada yang keluar di hidung, ada yang masuk ke bawah. Nah, itu dibantu oleh uvula. Uvula membantu agar tidak ada makanan yang masuk ke hidung. Nah, selanjutnya ketika bolus atau makanan tadi sudah sampai di faring, ada lagi nanti di epiglotis. Epiglotis atau pita suara itu akan menutup yang mencegah makanan masuk ke saluran respirasi. Ketika epiglotis menutup, tadi kita ingat ada sphincter pharyngoesophagus. Sphincter ini akan membuka sehingga makanan memang masuknya ke satu arah saja. Uvula sudah menutup arah ke hidung, epiglotis akan menutup arah ke paru-paru, maka makanan pasti akan masuk harusnya ke esofagus lanjut ke lambung. Sehingga memang ketika kita menelan, karena itu kita tidak boleh berbicara ketika makan. Jadi kalau kita berbicara kita ketika makan, ketika kita masih bisa berbicara, artinya respirasi masih terjadi, saluran nafas masih kebuka. Jadi kalau kita ngomong, kita ngunyah, kita ngomong, jadi ketika kita akan menelan bisa saja saluran respirasi kita masih terbuka. Sehingga ketika makanan masuk ke dalam melewati epiglotis, dia masuk ke arah trakea, di situ kita akan mulai tersedak nanti dan terbatuk. Nah, ini lalu ketika ketika makanan sudah masuk ke esofagus, gerakannya tadi, gerakan peristaltiknya mendorong ke arah distal. Dia akan mendorong terus ke arah bawah sampai masuk ke lambung. Tidak ada gerakannya setelah dia dorong ke bawah, lalu dia dorong lagi ke atas, itu nggak ada. Gerakannya pasti bergelombang, mendorong makanan terus bergerak ke arah distal. Ini sedikit, ini sedikit kita lihat tentang proses menelan. Proses menelan bisa dilihat. Di sini kita lihat bahwa ketika menelan, uvula itu akan menutup hidung, dan epiglotis tadi akan menutup saluran ke paru-paru. Oke. Nah, tadi kita bahas tentang peristaltik usus. Jadi ketika di esofagus, makanan itu cuma rata-rata dia numpang lewat saja. Waktunya di esofagus sekitar 5 sampai 9 detik. Ini makanan ditelan, dia tidak berlama-lama di esofagus. Dengan gerakan peristaltik di esofagus, dia akan langsung didorong ke arah lambung. Nah, setelah makanan masuk ke lambung, nah, kita coba lihat dulu bagian lambung. Lambung tuh punya 3 bagian utama. Ada bagian fundus, bagian atas, itu otot polosnya lebih tipis. Bagian korpus atau bagian body, itu otot polosnya juga masih tipis. Yang bagian ketiga, bagian antrum, otot polosnya lebih tebal. Ini bagian antrum, otot polosnya lebih tebal. Antrum itu bagian distal, bagian ujung, yang akan nanti berhubungan dengan duodenum. Nah, di lambung juga dia punya sphincter. Tadi di atas ada sphincter gastroesofageal. Di bawah, di ujung dia juga punya sphincter pyloric. Sphincter kayak tadi dia fungsinya seperti cincin. Intinya dia mencegah reflux. Kalau yang di atas dia mencegah reflux dari eh, lambung ke esofagus. Yang di bawah ini juga mencegah reflux dari duodenum ke lambung. Termasuk juga dia akan mengatur nanti seberapa banyak makanan yang akan dioper dari lambung ke duodenum. Jadi kita lihat. Tadi kita bahas kalau di usus dia punya 2 lapisan otot, ada longitudinal dan ada sirkular. Dan itu agak berbeda untuk lambung. Lambung itu punya 3 lapisan otot.
Jadi kalau kita lihat, dia punya lapisan otot longitudinal yang memanjang ke bawah, dia punya lapisan otot sirkuler yang melingkar, dia juga punya lapisan otot oblik yang mereng, yang miring. Sehingga gerakan pencampuran di lambung itu akan lebih intens. Karena ada tiga lapisan otot yang sekaligus akan berkontraksi nanti dalam mencampur makanan. Dibanding yang bagian lain itu hanya dua lapisan. Jadi ada yang bergerak memanjang memendek, ada yang bergerak membesar mengecil, nanti ada lagi yang bergerak miring, memanjang memendek secara miring. Jadi bayangkan makanan akan diperas dan dicampur lebih kuat dibandingkan di GI tract yang lain. Nah, fungsi lambung juga selain mencampur makanan, dia menyimpan makanan sebelum disalurkan ke usus halus. Jadi ketika kita makan, misalnya lambung kita sudah penuh. Lambung yang penuh itu tidak langsung dia dikosongkan dan langsung dioper ke usus halus. Dia akan melihat kapasitas duodenum. Jadi dia akan sphincter, tadi ada sphincter pylori ini akan membuka sesuai dengan kapasitas duodenum. Jadi kalau duodenumnya penuh, dia akan menutup lagi dan makanan yang belum eh, masuk ke duodenum itu akan tertahan di lambung. Sehingga fungsi lambung adalah menyimpan makanan sementara sebelum dia disalurkan ke usus halus. Lalu di lambung juga dia akan mengeluarkan namanya asam hidroklorida atau asam lambung dan beberapa enzim yang berguna untuk mencerna protein. Tadi kalau di mulut kita lihat sudah mulai tercerna karbohidrat itu sudah mulai dicerna melalui amilase di mulut. Nah, kalau di protein itu baru mulai pencernaannya di lambung. Dan yang ketiga, fungsi lambung tentu untuk mencampur makanan. Dia akan dicampur dengan sekresi-sekresi lambung sehingga tercampur. Nah, tadi kalau kita lihat yang keluar dari mulut namanya bolus, yang keluar dari lambung yang akan dioper ke duodenum nanti itu namanya kimus. Kimus itu adalah bentuk makanan yang sudah dicerna di lambung dan bentuknya lebih halus lagi, seperti bubur atau kayak selai, kayak pasta gitu. Jadi walaupun adik-adik makan kerupuk, makan bakso, apalagi yang keras makan rendang misalnya. Ketika makanan itu keluar dari lambung, nanti bentuknya sudah seperti pasta atau namanya kimus, agar lebih gampang dicerna di duodenum. Karena itu tadi, kalau kita tidak mengunyah dengan optimal di mulut, maka bentuknya akan lebih kasar yang masuk ke lambung. Maka pencernaan di lambung akan lebih lama dibanding eh, ketika kita sudah menggigit, sudah mencerna di mulut dengan lebih halus. Karena keluar dari lambung bentuknya harus kimus, harus seperti pasta. Nah, ini sedikit tentang cerita motilitas lambung, pergerakan lambung. Kalau kosong, dia volumenya bisa 50 cc, kecil. Tapi kalau emang dipaksa, dipenuh-penuhin terus, dia bisa jadi 1000 cc saat makan. Nah, kalau dia terbiasa diisi penuh, namanya otot, kalau dia biasa diregangkan, maka nanti bisa aja dia memang lebih regang. Lebih regang berarti nanti space-nya akan lebih besar. Sehingga ketika makan-makan berikutnya, adik-adik butuh makanan yang lebih banyak agar ada sensasi kenyang. Nah, padahal volume kosongnya cuma 50 cc, tapi dia bisa kembang sampai 1000 cc. Nah, fungsi ini karena dia punya oh, ada fold-nya, ada lipatan-lipatan yang mana dia kalau teregang seperti balon dia bisa mendatar lipatan-lipatannya ini nanti. Nah, di lambung juga terjadi penyimpanan. Nah, nanti kita lihat oh, biasanya lah, penyimpanan itu terjadi lebih di arah korpus tapi tidak di fundus, tidak di atas. Di atas di bagian fundus ini harusnya ini memang udara, tidak sampai terisi penuh. Lalu di lambung juga tadi pencampuran, terutama di antrum. Tadi kita lihat ototnya fundus dan badi itu ototnya tipis, antrum ototnya lebih tebal. Sehingga gerakan mencampur nanti akan lebih banyak diperankan oleh otot-otot di bagian antrum.
Yang terakhir, lambung itu juga mengontrol pengosongan lambung. Jadi peristaltik antrum ini nanti yang akan mengontrol pengosongan lambung lewat terbuka atau tertutupnya sphincter pyloric. Jadi nanti bisa dibaca ada beberapa hal yang dapat mengatur motilitas atau pengosongan lambung. Volume kimus, nah, volume kimusnya makin banyak makanan yang kita makan, tentu pengosongan lambung kita akan semakin lama. Atau derajat fluiditas, makin cair yang kita minum, makin cepat kosong dari lambung. Dibanding adik-adik minum susu atau dibanding dengan uh, makan nasi gitu. Pengosongan lambung setelah meminum susu itu akan lebih cepat dibandingkan makan nasi. Jadi karena butuh pencernaan yang lebih lama. Di dalam duodenum juga eh, nanti ada yang mempengaruhi. Jadi kalau misalnya kita makan makanan tinggi lemak, itu pencernaan lemak itu akan mulai pencernaannya di duodenum. Ketika duodenum belum selesai memetabolisme lemak, maka lambung juga tidak akan mengirim makanan tambahan untuk dicerna di duodenum. Sehingga makanan-makanan yang lemaknya tinggi atau lebih hipertonik itu dapat mempengaruhi pengosongan lambung karena lama pencernaannya di duodenum. Pengosongan lambung itu tadi tergantung bagaimana pengosongan di duodenum. Termasuk di luar sistem pencernaan bisa dipengaruhi emosi atau nyeri yang hebat. Jadi ketika emosi, dia bisa menghambat motilitas. Jadi kalau yang sering marah-marah bisa nanti hati-hati, bisa gampang kembung misalnya. Motilitasnya akan terganggu ketika lebih gampang emosi atau ada nyeri hebat yang sedang kita tahan, nah itu dapat mempercepat pengosongan lambung. Ini tadi cerita lambung, dia akan dicampur dari fundus ke badi sampai ke antrum. Ketika makanan itu sudah masuk ke duodenum, kalau duodenum yang belum kosong, sphincter pyloric ini akan menutup. Tapi gerakan lambung akan tetap berjalan, sehingga ini dari fundus ke badi dia akan gerakannya mengarah kepada antrum. Di antrum karena ini sphincter tertutup, dia akan dikembalikan lagi ke atas. Yang dari atas akan terdorong lagi ke bawah, begitu seterusnya, dia akan balik lagi ke atas. Nah, gerakan ini namanya gerakan retropulsi. Dari depan di antrum, dia akan dioper lagi ke belakang, namanya gerakan retropulsi. Retropulsi inilah nanti yang akan semakin mencampur, semakin baik untuk mencampur makanan. Nah, untuk lambung ada sekresi, beberapa enzim yang ada di lambung. Jadi sekresinya itu cairan lambung itu sampai 2 liter per hari. Dan untuk mukosa lambung dia akan biasanya diganti setiap 3 hari. Nah, mukosa lambung ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada namanya mukosa oksintik. Mukosa oksintik ini melapisi korpus dan fundus. Korpus atau badi dan fundus itu dilapisi oleh mukosa oksintik. Yang kedua mukosanya namanya PGA atau pyloric gland area. Itu dia melapisi bagian antrum. Fungsinya nanti akan berbeda. Nah, mukosa oksintik kalau kita lihat yang ada di fundus dan ada di badi, di antrum, kita lihat dia bentuknya ada lipatan-lipatan. Yang ini nantinya kalau dia diisi penuh, ini akan mendatar. Nah, di bagian oksintik mukosa ini, di dalam jojot tadi, di dalam oh, cekungan-cekungan tadi, pada muksintik, mukosa oksintik, itu ada beberapa enzim yang dihasilkan. Ada mukus sel. Mukus sel ini fungsinya untuk melindungi mukosa lambung. Jadi mukus sel ini dia akan menghasilkan yang fungsinya nanti melindungi permukaan lambung, melapisi semua permukaan lambung, dan melindunginya dari kerusakan akibat asam lambung. Jadi sifatnya basah, mukus sel ini sifatnya basah, dia akan melindungi permukaan sel lambung, mukosa lambung, agar tidak gampang dirusak oleh asam lambung. Ada lagi di bagian bawahnya namanya chief cell. Chief cell ini fungsinya nanti menghasilkan pepsinogen, yang mana pepsinogen ini fungsinya nanti akan
berguna untuk memetabolisme protein. Jadi kita sudah singgung bahwa di lambung akan terjadi metabolisme protein. Nah, itu akan dipengaruhi oleh chief cell. Chief cell menghasilkan pepsinogen. Pepsinogen ini nanti akan diubah menjadi pepsin dan dia dapat membantu pencernaan protein. Nah, di bagian lebih dalam lagi dari cekungan di permukaan lambung tadi, di mukosa lambung ada namanya parietal cell. Parietal cell inilah nanti yang akan menghasilkan asam lambung. Asam lambung nanti berguna untuk mencerna makanan, untuk mengurai makanan terutama, dan dia juga nanti salah satunya yang akan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin dan memulai proses pencernaan protein. Nah, yang terjadi, itu tadi struktur yang ada di mukosa osintik. Mukosa osintik tadi adanya di fundus dan ada di korpus atau di badi. Nah, beda lagi isinya dengan mukosa yang ada di bagian antrum atau pyloric gland area. Di pyloric gland area itu ada dua jenis sel. Ada tiga, maaf. Ada namanya ECL, enterochromaffin-like cell, fungsinya menghasilkan histamin. Histamin ini nanti fungsinya untuk menstimulasi parietal cell yang ada di lapisan oksintik untuk menghasilkan asam lambung. Ada namanya G-cell. G-cell ini menghasilkan gastrin. Gastrin ini juga nanti fungsinya menstimulasi parietal cell untuk menghasilkan asam lambung. Ada namanya D-cell, sel D. Sel D ini menghasilkan somatostatin. Fungsinya nanti menghambat parietal cell. Jadi di sini nanti terjadi fungsi check and balance-nya. Ada yang fungsinya merangsang parietal cell untuk menghasilkan asam lambung. Ketika jumlahnya sudah cukup, maka D-cell ini akan berfungsi untuk menghambat parietal cell untuk mengurangi produksi asam lambung. Nah, kombinasi berbagai sekresi tadi menghasilkan getah lambung yang pH-nya sangat rendah, yaitu pH-nya 2. Sedangkan pH di lapisan mukus, tadi kalau kita lihat, semua mukosa gaster, mukosa lambung itu dilapisi oleh mukus sel, alkalin mukus yang dihasilkan oleh mukus sel. Sebenarnya di permukaan lambung itu, mukus ini pH-nya 7, sangat basah. Sedangkan getah lambung pH-nya 2. Jadi mukus sel inilah nantinya yang akan melindungi mukosa sel dari kerusakan akibat keasaman yang tinggi dari asam lambung. Asam lambung sendiri fungsinya tadi sudah beberapa kita singgung, dia mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, yang mana pepsin ini nantinya yang akan membantu mencerna protein. Dia memecah serat dan jaringan otot, jadi makanan-makanan yang susah digigit, kadang adik-adik mungkin makan eh, makanan daging misalnya, tidak sampai hancur di mulut. Nah, serat dari otot yang yang dimakan itu akan lebih kuat nanti dipecah oleh asam lambung. Lalu dia bisa melakukan denaturasi protein, dia mengurai berbagai bentuk protein, dan bersama lisozim di air liur, dia berfungsi sebagai antibakteri. Jadi ada bakteri-bakteri yang lewat di lisozim di mulut, dia tidak hancur, di asam lambung ada yang bisa dihancurkan oleh asam lambung. Walaupun ada jenis bakteri-bakteri tertentu yang dia tidak mati dengan kontak dengan asam lambung. Itu yang nanti bisa menjadikan infeksi yang lebih berat. Nah, kontrol asam lambung juga sama, dia ada fase sefalik. Fase sefalik seperti dengan air liur tadi, ketika memikirkan, mencium, mencicipi, mengunyah, dan menelan makanan, itu ada peningkatan sekresi asam lambung. Jadi walaupun kita tidak makan, ketika memikirkan, mencium, atau hanya mencicipi sedikit saja makanan, maka selain air liur juga akan meningkat, asam lambung juga akan meningkat produksinya. Ada fase lambung, makanan mencapai lambung, dan ada fase usus. Berasal dari usus halus, dan dia akan menghambat sekresi asam lambung. Ini kita lihat sawar mukosa lambung. Tadi ini chief cell, ini adalah mukosa permukaan lambung. Mukosa lambung ini dilapisi oleh alkalin mukus. Ini mukus sel. Ini yang dihasilkan oleh mukus sel yang pH-nya tadi 7. Jadi mukus yang di permukaan mukosa lambung ini pH-nya 7, basah. Fungsinya melindungi sel-sel di bawahnya dari keasaman yang tinggi dari asam lambung. Asam lambung itu pH-nya 2.
Dan sel-sel ini kita lihat dia memiliki tight junction. Jadi hubungan antar sel ini sangat rapat sehingga tidak mudah asam lambung ditembus oleh asam lambung. Oke, selanjutnya kita bahas tentang pankreas dan empedu. Ini organ aksesorius yang tidak dilalui makanan, tapi dia berfungsi dalam pencernaan. Pankreas ini nanti ada jaringan eksokrin dan endokrin. Jadi ada yang dihasilkan bentuknya endokrin, hormon, ada yang enzim. Sedangkan empedu nanti sistem empedu dia terkait dengan hati, kandung empedu dan beberapa saluran lain. Nah, pankreas ini yang pertama dia eh, secara fungsi eksokrin. Eksokrin nanti dia lebih menghasilkan enzim yang pertama, enzim pankreas. Lalu ada larutan cair basah. Jadi eh, larutan yang cairan yang dihasilkan oleh pankreas itu sifatnya lebih basah, yang nantinya dia akan dikeluarkan ke usus halus ke duodenum, yang fungsinya nanti akan menetralisir keasaman dari kimus yang dikirim dari lambung. Oke, ini kalau kita lihat, ini yang pankreas, pankreas itu yang ini semuanya pankreas. Nah, pankreas itu memiliki bagian eh, satu ada namanya sel asinus, yang kedua ada namanya sel ductus. Enzim di pankreas juga ada beberapa enzim. Yang pertama ada enzim proteolitik, fungsinya untuk membantu memecah rantai panjang protein. Jadi dia membantu metabolisme protein. Selain protein tadi sudah dicerna mulai di lambung, lalu akan dilanjutkan oleh enzim-enzim yang ada dari pankreas. Lalu enzim di pankreas juga ada amilase. Amilase kita tahu tadi ada di rongga mulut dalam cairan saliva, mulai mencerna karbohidrat. Nah, dari pankreas dia juga nanti akan menghasilkan amilase yang akan makin memetabolisme karbohidrat dari bentuk yang kompleks dia akan ubah jadi bentuk yang lebih sederhana. Dari pankreas juga ada enzim lipase. Lipase itu fungsinya mencerna lemak. Sehingga lemak baru mulai tercerna itu di duodenum melalui cairan enzim lipase pankreas yang dihasilkan oleh pankreas. Jadi kalau karbohidrat itu sudah mulai pencernaannya sudah mulai di mulut, protein itu baru mulai dicerna di lambung dengan enzim pepsinogen yang jadi pepsin tadi. Sedangkan lemak itu baru mulai pencernaannya di usus halus. Ini tadi ceritanya eh, kimus yang dari lambung itu kan bercampur dengan asam lambung sehingga sifatnya sangat asam sekali. Agar duodenum itu tidak rusak, maka dia harus dinetralkan. Dia akan dinetralkan melalui cairan yang bersifat basah yang dihasilkan oleh pankreas, nanti dikeluarkan melalui duodenum. Nah, itulah nanti yang akan menetralkan kimus yang masuk dari lambung. Selanjutnya ada hati dan empedu. Nah, dalam sistem pencernaan, sel hati atau hepatosit itu fungsinya menghasilkan atau mensekresi cairan empedu. Yang mana cairan empedu ini nanti berfungsi dalam pencernaan, termasuk dalam penyerapan lemak. Jadi dia juga akan berfungsi dalam penyerapan lemak nantinya. Cairan empedu ketika dia dihasilkan oleh hepatosit di hepar, dia akan dioper kandung empedu dan akan dikeluarkan pada saat ada rangsangan lemak yang melewati duodenum. Nah, cairan empedu ini nanti bersifat basah, dia akan bergabung di sphincter OD di sini dengan cairan dari dengan enzim-enzim dari pankreas. Sehingga cairan empedu ditambah enzim-enzim dari pankreas yang bersifat basah, dia akan menetralisir kimus yang berasal dari lambung dan akan membantu dalam pencernaan lemak, makanan yang berlemak. Nah, cairan empedu itu terdiri dari beberapa komponen. Ada yang namanya garam empedu, ada kolesterol,
ada bilirubin, dan ada lecithin serta sel encer alkalis. Salah satu yang menjadi komponen dari cairan empedu adalah kolesterol. Itu makanya orang-orang yang tinggi kolesterol itu beresiko kolesterolnya tertumpuk di cairan empedu, di kandung empedu, dan nanti bisa menjadi batu empedu. Nah, garam empedu ini, garam empedu yang ada dalam cairan empedu, fungsinya seperti detergent action. Jadi dia akan eh, membuat lemak yang kita bayangkan bentuknya lemak, dia akan lebih mudah diserap. Jadi dia seperti deterjen yang membersihkan lemak-lemak, minyak-minyak dari piring misalnya. Sehingga bentuk lemak itu yang ketika melewati duodenum dia akan lebih mudah diserap. Sedangkan bilirubin yang ada di cairan empedu, dia fungsinya nanti lebih untuk memberikan warna pada tinja. Jadi warna kecoklatan, warna kekuningan pada tinja kita itu berasal dari bilirubin yang ada di cairan empedu. Nah, tadi setelah kita ngomong tentang lambung, setelah dari lambung, makanan itu akan masuk ke usus halus. Di usus halus ini, dia terdiri dari 3 segmen, duodenum, jejunum, dan ileum. Sebagian besar penyerapan itu terjadi di usus halus. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan yang lain itu terjadi di usus halus. Fungsinya hampir sama. Sebenarnya fungsinya hampir sama. Kemampuan dia menyerap hampir sama antara duodenum, jejunum, dan ileum. Tapi biasanya disebutkan fungsi ileum lebih rendah dibandingkan fungsi penyerapan jejunum. Itu karena sebagian besar makanan, sari-sari makanan itu sudah diserap di duodenum, sisanya diserap di jejunum, dan semakin sedikit yang terserap di ileum. Sehingga seolah-olah ileum itu mempunyai fungsi penyerapan yang lebih rendah. Padahal secara struktur, fungsi penyerapannya antara 3 segmen ini hampir sama. Gerakannya sama, gerakannya segmentasi, dia bisa mencampur kimus yang sudah masuk tadi, dan dia bisa memindahkan kimus dari proksimal, dari pangkal, sampai ke ujung dengan gerakan peristaltiknya. Ya, ini gerakan peristaltik usus. Gerakan peristaltik usus itu bergerak ke arah distal, ke arah ujung, ke arah anus. Sehingga gerakan-gerakan eh, yang mengganggu gerakan usus itu dapat mengganggu peristaltik. Nah, peristaltik ini dapat meningkat dirangsang oleh beberapa hal. Yang pertama, distensi usus. Ada yang menyumbat di usus, maka gerakan peristaltik akan meningkat untuk mendorong sumbatannya. Yang kedua, ada iritasi. Iritasi seperti ada infeksi, ada bakteri yang masuk, terjadi iritasi atau infeksi di saluran cerna, akan terjadi peningkatan gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik yang meningkat, salah satu bentuk klinisnya adalah terjadinya diare misalnya. Pada pasien diare, ada infeksi di usus, maka gerakan peristaltiknya akan bergerak lebih cepat. Efek dari dia bergerak lebih cepat, makanan yang harusnya sudah diserap dalam beberapa jam, ini hanya dalam hitungan menit mungkin dari dia awal masuk ke usus halus, itu sudah dioper sampai langsung ke anus. Sehingga belum sempat diserap makanannya, masih bentuknya cair, dia sudah harus keluar. Nah, bentuknya bisa jadi diare. Jadi kalau peristaltik dia kontraksi otot polos, tadi kita bayangkan dia ada otot longitudinal, dia ada otot sirkuler. Nah, sirkuler kalau dia berkontraksi bentuknya seperti ini. Dia akan mengecil. Longitudinal kalau dia berkontraksi dia akan memendek. Jadi kombinasi mengecil dan ada yang memendek, maka dia bolus atau kimus atau makanan gumpalan makanan tadi akan semakin terdorong ke arah distal, ke arah anus. Nah, gerakannya seperti ini, ada segmen-segmen. Ketika ini berkontraksi, ada bagian yang relaksasi, ada lagi bagian yang kontraksi. Begitu seterusnya, sehingga karena sistem pergerakan segmentasi ini, makanan juga dapat lebih tercampur selama berada di usus halus. Nah, tadi kita bahas tentang permukaan usus halus yang memiliki tingkat penyerapan yang sangat tinggi. Nah, kenapa tingkat penyerapannya tinggi? Nah, tergantung dipengaruhi oleh susunannya juga. Usus halus itu tidak seperti pipa yang dalamnya licin. Nah, di mukosanya itu ada banyak tonjolan-tonjolan yang namanya circular fold.
Kalau kita lihat lagi, dalam satu tonjolan itu ada lagi tonjolan-tonjolan yang lebih kecil namanya vilus atau villi. Nah, kalau kita lihat lebih dekat lagi, ini satu tonjolan circular fold, ada lapisan kecil di atasnya, villi-villi usus. Yang mana nantinya ini akan membantu dalam penyerapan makanan. Di dalam satu circular fold, kita lihat ada banyak pembuluh darah. Nah, disinilah nanti penyerapan banyak terjadi. Karena pembuluh darah yang dekat dengan lapisan mukosanya, maka penyerapan akan lebih mudah terjadi. Pada diare, misalnya pada beberapa infeksi, villi ini akan rusak. Villi ini rusak sampai kalau misalnya ada diare yang berdarah, berarti selain villi yang rusak, lapisan epitelnya juga sudah rusak sehingga kuman dapat langsung berkontak dengan pembuluh darah dan gampang berdarah. Nah, ini beberapa saja jenis makanan, misalnya karbohidrat dalam bentuk kompleks nanti dia akan eh, melalui berbagai proses sampai di usus halus dia akan berproses sampai bentuk yang paling sederhana, bisa glukosa misalnya yang lebih gampang nanti untuk diserap oleh tubuh dan digunakan oleh sel. Kalau protein dia akan di metabolisme sampai bentuk tersederhananya adalah asam amino yang dapat diserap. Kalau lemak nanti bentuk paling sederhananya adalah asam lemak yang nanti akan dapat diserap dan digunakan oleh sel. Nanti bisa dibaca aja. Nah, setelah dia melalui usus halus, makanan itu akan sampai di ujung usus halus namanya ileum. Dari ileum makanan akan masuk ke usus besar, ke dalam kompleks usus besar atau kolon. Sebelum ke kolon ada bagian yang namanya cecum. Ya, di antara ileum dan cecum ada sphincter namanya. Sphincter jalan keluarnya namanya sphincter ileocecum. Sphincter ini biasanya dalam keadaan menutup, dia akan membuka hanya ketika ada makanan yang lewat. Usus halus itu idealnya steril, dia tidak ada kuman di situ. Sedangkan sekum, kolon, dan seterusnya sampai ke anus itu ada banyak bakteri di situ, walaupun bakteri baik. Nah, sphincter ileocekum, nah, sphincter antara ileum dan bagian sekum yang menutup ini salah satu fungsinya adalah mencegah agar bakteri-bakteri yang ada di sekum atau usus besar nanti tidak masuk ke dalam usus halus. Karena bakteri baik dia di usus besar, ketika dia berpindah tempat, belum tentu tetap sebagai bakteri baik. Ketika bakteri ini berpindah ke dalam mulut, nanti bisa menjadi sebuah infeksi. Ketika bakteri-bakteri baik di sini berpindah ke usus halus, itu juga bisa menyebabkan beberapa penyakit tertentu. Sehingga bakteri baik di satu organ itu belum tentu juga akan baik ketika dia berpindah lokasi. Nah, sphincter ileocekum ini tadi berfungsi untuk mencegah masuknya bakteri-bakteri dari usus besar ke usus halus. Nah, ceritanya sampai di sini tadi ada katup ileocekum. Dari ileocekum dia akan terus ke usus besar. Ada kolon ascendent, kolon transversum, dan kolon descendent seterusnya. Nah, di kolon, rata-rata yang diserap itu kebanyakan adalah H2O atau air. Karena makro dan mikronutrien itu sebagian besar sudah diserap di usus halus. Selama proses makanan atau kimus tadi lewat di usus besar, H2O-nya, cairannya akan terus diserap. Sehingga kalau misalnya transit makanan nanti akan ada di sigmoid sebelum transit BAB, sebelum dia dikeluarkan. Semakin lama kita menahan BAB, maka akan semakin lama BAB itu tertahan di dalam usus besar, maka akan semakin banyak H2O-nya yang diserap. Makin lama kita menahan BAB, makin kering BAB kita dan makin keras jadinya. Nah, itu makanya kita tidak boleh menahan BAB itu terlalu lama. Karena semakin lama dia transit di usus besar, akan semakin kering karena cairannya selalu diserap, semakin kering maka nanti akan terbentuk gumpalan yang lebih padat dan lebih massa yang padat yang lebih minim H2O sehingga lebih keras untuk dikeluarkan. Dia akan mengganggu defekasi nantinya. Oke. Nah, di usus besar itu nanti ada, nah, di ujung anus itu ada dua lapisan otot.
ada sphincter anus internus, ini ototnya otot polos, tidak bisa kita kontrol. Ada sphincter anus externus, ototnya otot rangka, yang lebih di luar, itu bisa kita kontrol. Nah, ketika seseorang ingin BAB, dan dia berusaha menahan BAB-nya, itu yang akan kontraksi adalah sphincter anus externus. Nah, ini akan kita bisa tahan. Ketika kita mau BAB dan kita tahan, berarti kita sedang mengkontraksikan sphincter anus externus. Nah, kan anus internus itu tidak bisa dikontrol dan tidak bisa membantu untuk menahan BAB. Oke, mungkin itu bahasan tentang usus besar. Intinya ketika BAB itu sudah terkumpul, terutama di rektum, dia akan keluar melalui anus. Sphincter ini akan melemas. Sphincter anus internus akan melemas, sphincter anus externus akan melemas sehingga eh, gumpalan eh, tinja tadi bisa keluar dari usus. Selain tinja, selain defekasi, di usus juga ada flatus atau kentut biasanya yang kita bilang. Nah, sumber angin atau sumber udara yang ada di usus itu ada dua. Biasanya ada udara yang tertelan, walaupun tadi di esofagus itu ada sphincter faringoesofagus yang mencegah udara masuk. Namun bisa saja tetap ada sedikit udara yang masuk ketika kita bernafas misalnya, atau ketika kita banyak tertawa terbahak-bahak, atau ketika kita emang berada di depan kipas angin misalnya. Tetap ada udara yang bisa masuk ke dalam saluran cerna. Atau ketika kita makan, ketika kita menelan makanan, tetap ada udara yang bisa masuk ke saluran cerna. Jadi udara-udara tersebut bisa terkumpul di dalam usus nantinya. Selain udara yang tertelan, juga bisa dari fermentasi bakteri di kolon. Semakin banyak bakteri di kolon, bisa saja semakin banyak udara yang dihasilkan. Maka bisa menjadi sebuah keluhan makin kembung, makin terasa tidak nyaman di perut. Oke, jadi sumber udara dari flatus atau kentut yang dihasilkan oleh makhluk hidup itu bisa berasal dari udara yang tertelan atau fermentasi dari bakteri yang ada di kolon. Oke, ini secara umum tadi sudah kita bahas. Secara umum, fungsi dasar pencernaan itu ada motilitas, ada sekresi, ada digesti, dan ada absorpsi, yang mana tidak semua fungsi ini berjalan di setiap organ pencernaan. Ada organ-organ yang memang memiliki satu atau dua fungsi saja, sedangkan fungsi lain tidak bekerja di sana. Tapi intinya kolaborasi dari berbagai gerakan, berbagai susunan, dan berbagai fungsi ini itulah yang saling membantu dalam sistem pencernaan. Nah, ini terakhir, kalau kita bandingkan surface area, jadi kalau kulit itu, kulit kita rata-rata kalau dikuliti, manusia dewasa itu dikuliti, terus kulitnya diukur luasnya itu bisa sampai 4 meter persegi. Nah, ini adalah tiga area yang banyak berkontak dengan udara luar atau dengan zat dari luar, kulit, pernapasan, dan pencernaan. Kulit kalau dikuliti bisa dilebarin 4 meter persegi. Saluran nafas itu kalau dari mukosa hidung sampai ke dalam paru-paru, itu kalau diurai satu-satu, diukur luasnya bisa sampai 40 meter persegi. Nah, tapi saluran pencernaan jauh lebih luas. Dari awal mulut sampai usus, sampai dia ke anus, itu kalau diurai ada 400 meter persegi. Artinya dari ketiga saluran ini, saluran pencernaan yang memiliki luas paling luas dan memiliki kemungkinan kontak dengan zat dari luar paling besar. Sehingga menjaga saluran pencernaan itu harus lebih serius dan harus lebih diwaspadai. Karena ya, surface-nya, permukaan yang akan kontak dengan sesuatu dari luar lebih besar. Kalau kita tidak bersih dalam mengolah makanan, dalam melakukan proses makan dan mencerna, maka kemungkinan infeksi akan lebih besar. Karena memang surface areanya lebih besar dibandingkan yang lain. Oke, mungkin sekian yang dapat kita bahas untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Apakah ada pertanyaan?